see what I see? Hai, nama gue Kiki. Ini kali kedua gue cerita di Do You See What I See. Sebelumnya gue udah pernah cerita, judulnya itu Si Bungkuk kalau nggak salah. Sebetulnya gue mau lanjutin cerita kelanjutan dari Si Bungkuk itu, tapi di kesempatan kali ini gue mau ceritain kejadian di bengkel gue yang dulu gitu. Kebetulan gue gabut sendirian gitu kan di rumah, lagi sakit juga, makanya suaranya agak gini gitu ya, mohon maaf, agak aneh. Langsung masuk aja ke cerita gitu ya. Jadi cerita ini terjadinya itu di bengkel. Jadi gua sempet punya tempat usaha, dan itu hasil kerjasama sama paman. Jadi singkat cerita gua berbincang-bincang gitu sama paman, terciptalah sebuah bengkel gitu, kecil-kecilan di pedesaan. Kan gue di Garut itu ya. Buat bengkelnya sih posisinya gimana ya, dibilang jauh dari pemukiman juga enggak, cuma agak renggang aja gitu sama rumah-rumah warga gitu ya. Semisal gue di pinggir jalan ya emang di pinggir jalan sih. Di pinggir jalan juga orang-orang juga banyak gitu rumah mah, cuma agak gimana ya, agak renggang gitu posisinya tuh sama bengkel gua gitu. Mungkin berjarak sekitar 15 meteran gitu atau 20 meter gitu buat ke rumah tetangga gitu. Dan belakangnya itu kebun lah gitu, sama kebun teh. Jadi si tetangganya itu posisinya tuh dari sebelah kiri doang, dan sebelah kanannya tuh nggak ada. Sebelah kanan, sebelah kiri tuh nggak ada. Sebelah kirinya tuh kebun teh, baru sebelah kanan ada tetangga gitu. Jadi nyamping gitu. Tetangganya tuh nyamping, nggak ada yang di sebelah kiri. Selebihnya ya itu kebun teh gitu. Tapi kalau dari situ kalau maju lagi ya ada lagi pemukiman gitu. Cuma kalau buat dari samping bengkel gue itu isinya ya kebun teh. Dan kejadian ini pagi gitu, sekitar jam 1 pagi. Oh iya, gue di situ tuh sendirian gitu. Dari awal buka itu bengkel sampai udahannya tuh sendirian gitu. Dari tenaga kerja gue gitu, apapun itu gue sendiri gitu, karena ya emang bengkelnya bengkel kecil gitu. Kalau ukurannya itu 4x8 kalau nggak salah ya sekitar segitulah. Ini tuh nggak full bengkel gitu, itu juga ada kayak ada warung kelontongan kecil-kecilan juga. Jadi sebagian buat bengkel, sebagian buat warung kelontongan gitulah. Dan di suatu pagi jam 1 malam itu gue belum tidur. Nah itu posisinya gue lagi mainin handphone gitu. Ya orang sendiri ngapain sih, gabut lu gitu, ngapain gitu ya. Ya paling main handphone gitu ya. Dan kebetulan gue itu bahasanya teh DC ya, grup call. Dan dulu tuh ada grup, gue punya grup di Line. Jadi kalau tiap malam itu
GC gitu, grup call sama teman-teman gitu. Dan gue lihat tuh jam 1 pagi gitu. Akhirnya gue pamitan sama teman-teman gitu. Gue pamit sama teman-teman, gue turun dari GC, bahasanya turun ya, gue udahan gitu. Gue turun sama teman-teman, gue turun, gue pamit sama teman-teman, ya simpen handphone gitu ya. Dan gak lama gue simpen tuh handphone gitu. Gak lama gue tiduran gitu, posisinya tuh nyamping kiri, bukan tungkurap atau telentang ya, nyamping posisinya tuh. Dan gak lama itu tiba-tiba dari belakang gue tuh ada yang meluk. Gue nggak tahu itu apa. Dan itu posisinya tuh gue nyamping kan, gue mepetin ke apa ya, ke tembok gitu ya. Gue mepet di tembok gitu, nggak ada celah atau apapun. Apa ya, ya masa tembok sih yang ngerangkul gue gitu, yang meluk gue, kan aneh gitu. Gue agak sempet bingung juga sih. Ada sesuatu yang gue rasain yang baru di tubuh gue gitu. Apa itu gitu. Gue dipeluk gitu kan. Gue sendirian kan, gue minta tolong sama siapa gitu. Itu jam 1 pagi buta gitu. Untuk jam segitu itu, jangankan kendaraan gitu, makhluk manusia tuh nggak ada gitu jam segitu tuh. Nggak ada orang gitu buat jam segitu gitu. Dan apa namanya tuh, gue kebingungan sendirian gitu kan. Dan gak lama itu ada yang ketawa di kuping kanan gue kan. Gue nyamping kiri di bersamaan yang ada yang meluk itu. Di kuping kanan gue tuh ada yang ketawa, hahaha gitu ya. Ya gue nggak tahu itu suara cewek atau cowok, gue gak bisa mastiin soalnya dia kenceng banget gitu, berasa diketawain di kuping gitu, kayak gitulah. Gue makin bingung gitu kan, ini apa sih gitu. Gue ingat Tuhan gitu kan, kok istighfar, ini apa gitu. Kejadiannya tuh nggak lama sebetulnya, mungkin sekitar 1 menitan ya, 1 menitan gitu, tapi itu berasa lama. Gue mikirnya tuh, oh ini mungkin ketindihan kali ya. Tapi apa namanya teh, diinget-inget lagi, gue belum tidur gitu. Gue baru selesai turun dari GC, nyimpen handphone, rebahan dalam posisi nyamping, terus ada yang meluk gitu. Bukan ketindihan itu. Gue bukan sering sih, gue pernah ketindihan tapi beda gitu, nggak kayak gitu. Gue istighfar gitu kan, gue inget Tuhan. Gue takutnya tuh itu malaikat cabut nyawa gitu, anjir ngeri banget ya. Terus gitu kak, gue inget Tuhan gitu, istighfar. Nggak lama tuh hilang gitu dia hilang. Gue akhirnya bisa bangun gitu kan. Awalnya gue nggak bisa bangun gitu karena ada yang meluk tadi gitu. Gue bangun kebingungan, ketakutan juga gitu. Gue sendiri di situ, gue minta tolong sama siapa gitu. Mau teriak juga nggak bakalan ada yang denger gitu, secara jauh gitu kan dari tetangga. Gue ini nelpon sama mantan pacar gue telepon kan, gue ceritain kejadiannya, bla 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 bla. Ya dia sih ngomongnya yaitu ketindihan, kata dia. Ya udah gitu, nggak usah dipikirin, udah tidur aja, kata dia gitu. Dia mencoba melogikakan apa yang terjadi sama gue barusan gitu. Itu nggak bikin gue tenang gitu. Gue pengen jawaban yang memuaskan gitu ya. Gue nelpon teman satu lagi, dan gue lupa itu dia ngomong apa ya. Pokoknya ya intinya sama aja gitulah, itu ketindihan gitu. Ya udahlah gitu, lu tidur aja gitu. Ya udah, gue dari situ tidur lagi gitu. Bukan tidur lagi ya, emang belum tidur gitu. Ya udah, gue dari situ tidur dan nggak ada kejadian apa-apa lagi sih.
Terus yang di bengkel itu ada satu lagi kejadian. Itu sama juga, apa namanya teh, pagi-pagi, itu jam 2 pagi. Jadi gue itu orangnya kalau untuk sedewasa sekarang itu gue berpikiran apa ya, gimana ya bahasanya tuh, kayak apa ya, gue percaya mereka tapi gue nggak tahu wujud mereka gitu. Jadinya tuh apa ya, dibilang pemberani juga kagak gitu, dibilang penakut juga enggak, gue mungkin di pertengahan gitu ya. Tapi bahasanya tuh kayak gitu, gue percaya mereka tapi gue nggak tahu wujud mereka gitu. Nggak apa ya, nggak kayak, kan kalau orang-orang tuh melihat, menampakkan inilah gitu wujudnya kayak gitu, dan nggak tuh enggak gitu, bukan pengen tapi nggak melihat seperti itu gitu. Dan mungkin ini buktinya gitu. Jadi di suatu pagi itu gue jam 2 pagi, gue gabut kan, gue sendirian di bengkel gitu, jam segitu belum tidur, susah tidur. Gue emang susah tidur sih orangnya gitu. Jam 2 pagi gitu kan, gue lihat tuh bengkel sama warung kelontongan itu berantakan gitu, dan itu posisinya yang berantakan itu warung kelontongannya gitu. Sebelumnya ada tetangga yang entah itu main gaple atau apa gitu, dan masuk di ruangan tersebut dan pakai sandal gitu, banyak tanah gitu yang dibawa dari luar gitu. Oh, gue lihat nih, ini warung kotor banget gitu ya. Yaudahlah, mending gue bersihin aja gitu. Jam 2 gitu, gue mikir tuh jam 2 gak apa-apa kali ya gitu, yang penting lu percaya aja gitu, dalam hati tuh kayak gitu. Gue keluarkan dari kamar gitu, gue bersihin gitu ya, dari awalnya sapu-sapu dulu gitu, sampai akhirnya tuh gue denger ada suara apa ya, suara air di luar gitu, dari apa ya, dari saluran air gitu punya tetangga, di selang apa ya bahasanya ya, kalau di Sunda tuh selang, pipa kali, dari pipa. Gue denger ada apa, saluran air di luar tuh bunyi gitu. Oh, ini ada air nih. Kayaknya kalau airnya dimasukin ke dalam warung, terus gue ngepel di air yang berjalan mengalir ya, di air mengalir kayaknya enak gitu, bersih ini. Gue masukin lah gitu dari luar tuh, dari pintu samping kan. Jadi si bengkel itu ada pintu sampingnya gitu, dari samping gue masukin selang itu ke dalam bengkel itu gitu, gue masukin kan gitu. Pas gue ngepel itu di air yang berjalan, ya lu bersih lah gitu, air bersih ngepel, apa, nyemprotin lantai pakai air, pakai dari selang itu gitu. Gue bersihin gitu kan. Gue inget nih tadi ada sampah gitu yang gue kumpulin itu tadi kan di dus gitu. Gue buka lah gitu pintu warung itu gitu. Gubiag namanya tuh, gubiag. Kalau di Sunda tuh gubiag ya. Kalau di tempat lu pada nggak tahu siapa. Gubiag itu gue buka gitu ya, semacam rolling door tapi yang masih manual gitu. Apa bahasanya ya, gubiag lah, Sunda tuh gubiag, gue nggak tahu bahasanya apa ya. Gue buka tuh gubiag gitu kan, itu ada kayak dua tahap buat ngebaginya gitu. Lo bisa, kan ada kunci-kuncinya gitu kan, yang jadi bisa dibuka separoh gitu. Nah, gue buka separoh gitu, biar ada udara masuk juga gitu, gerah ya gitu, biarpun itu pagi-pagi buta di pedesaan gitu. Dan itu udaranya itu sekitar 12 derajatan gitu, tapi gerah gitu karena kan badan gerak ya. Gue buka lah gitu, sambil gue ngejingjing. Selesai gue buka tuh gue jingjing sih sampai itu kalau keluar.
Dan kalau mau buang sampah itu di ujung jalan gitu, kita mesti nyebrang dulu gitu. Gue keluar gitu kan, setengah perjalanan gue sebelum gue nyebrang itu, gue lihat ada sesuatu nyamping dari atas ke samping bawah gitu, kayak slow mo gitulah. Dia tuh buletan segede apa ya, segede apa ya, segede asbak mungkin ya, segede gimana ya, segede gelas kali ya, pokoknya segede gitulah. Gue nggak bisa sebutin segede gimana, cuma kayak apa ya, ya pokoknya bulat lah, 2 biji gitu sampingan dia, set gitu. Warnanya sih warna bening gitu ya, gue nggak paham sih itu apa ya. Gue lagi jalan kan, tiba-tiba lihat itu tuh agak bingung gitu, ini sesuatu yang baru gitu. Itu bukan kelelawar atau makhluk malam yang layaban gitu ya. Kalau itu kelelawar ya bentuknya kelelawar gitu, gue tahu itu kelelawar tuh kayak gimana gitu. Itu tuh bukan, itu bulat gitu, 2 biji. Gue merinding tuh waktu itu, merindingnya tuh semerinding-merindingnya gitu, merinding ya. Gue tau merinding gitu, kalau lo dengerin cerita horor lo merinding kan. Nah mungkin itu bisa 3 kali lipatnya, bahkan 5 kali lipatnya gitu, merinding semerinding-merindingnya gitu. Jadi aneh anjir bahasanya, pokoknya gitulah gitu. Gue merinding gitu kan, gue buru-buru lah gitu, gue buru-buru nyebrang ke jalan gitu. Gue taruh tuh sampah, tadinya gue mau bakar tuh sampah gitu kan, karena apa namanya, jadinya kalau dibuang ke selokan tuh nantinya mampet gitu ya, nggak baik juga gitu. Tadinya tuh mau gue bakar, dan akhirnya gue lempar doang tuh. Gue bodo amat ya, karena gue nggak paham gitu apa yang gue rasain ini, gue nggak paham gitu. Gue biasanya sih merinding gitu kalau ada sesuatu yang aneh gitu, yang janggal itu gue merinding, tapi beda itu merindingnya. Gue bukan orang yang bisa ngelihat atau ngerasain ya, tapi kalau ada yang aneh gitu gue merinding gitu, tapi beda merindingnya gitu kuliah itu. Gue lempar lah si sampah gitu, gue masuklah ke dalam gitu. Gue masuk, gue bodo amat tuh, apa namanya, itu si gue belum tutup, air juga di dalam, masih ngocor, masih ngalir gitu ya di dalam ituan, dalam bengkel gitu. Ya bodo amat lah, serah lu dah gitu. Ya, gue ketakutan gitu, gue merinding gitu. Yaudahlah, gue masuk kamar, gue selimutan gitu. Gue di situ ngeyakinin gue gitu, ini bukan kayak gitu, lu kedinginan gitu. Ya udah sih gitu, lu selimutan aja dulu gitu, itu bukan apa-apa gitu. Itu posisinya tuh gue dari jam 2 kan, itu sekitar jam 3-an kejadian yang lihat si bulat itu tadi. Gue selimutan kan di dalam kamar gitu kan, masih merinding tuh setengah jam. Kayaknya udahan nih, udah nggak merinding gitu. Gue mau keluar tuh parno anjir, jadinya gue takut gitu. Biarpun gue udah ngeyakinin ini bukan apa-apa gitu itu tuh, tapi gue mikir lagi, gue sendiri anjir di bengkel gitu, gue takutnya tuh kenapa-napa gitu kan. Apa namanya teh, gue ngeliat ke bengkel, gue ngeliat keluar gitu kan, masih merinding. Akhirnya gue masuk lagi tuh, gue lihat jam tuh 3:30 gitu. Ya udahlah, gue nunggu azan gitu ya, azan subuh. Gue di dalam aja gitu, gue mainin lagi tuh handphone gitu. Gue lihat lagi itu mainin apa kayak gitu di dalam gitu ya, sampai nungguin apa gue nonton anime gitu ya, gue lupa tuh. Wibu anjir, no lab. Akhirnya gue nggak tahu lah ngapain gitu, gue lupa tuh. Sampailah jam jam 4 lebih, pas 4:30 gitu, azan subuh gitu. Akhirnya gue lanjutin lah gitu, gue kelarin kerjaan yang tadi ketunda gitu. Gue beresin semua, gue beres-beres, akhirnya selesai gitu ya, sholat subuh gitu. Waktu itu gue nggak tidur sih, karena nanggung juga gitu kan, udah jam segitu mau tidur lu kesiangan gitu.
Dari situ nggak ada apa-apa sih, karena udah siang juga kan. Itu sih yang kejadian yang paling itu sih, yang paling mungkin disebut serem juga kagak sih, cuma mungkin menurut gue itu serem gitu, karena jarang banget itu gue atau melihat atau merasain kayak gitu, tuh jarang. Menurut gue itu serem gitu, menurut gue ya, tapi menurut lo pada nggak tahu sih. Oh ya, satu lagi itu perjalanan balik ke bengkel. Ini sih cukup singkat sih. Jadi itu malam juga sih. Itu kalau nggak salah, nggak tahu malam Jumat apa malam Minggu ya. Gue lupa tuh, apa malam Sabtu ya. Sekitaran itulah gitu. Jam 10 malam gue dari bengkel pulang, karena waktu itu listrik di bengkel itu mati. Biasanya sih gue tiap malam tuh tidur di bengkel kan, jarang banget buat pulang ke rumah. Tidur di rumah tuh jarang gitu, nggak pernah gitu. Mungkin dalam setahun itu bisa dihitung gitu ya, gue tidur di bengkel tuh berapa kali. Jam 10 malam gitu kan gue pulang gitu. Jarak dari bengkel ke rumah gue ini kalau naik motor itu paling 2-3 menitan lah gitu. Nah, di pertengahan jalan itu ada apa ya, ada jalan di mana cukup gelap lah gitu, gak ada pemukiman warga gitu. Samping-sampingnya tuh kayak kebun gitu, disebut kebun juga bukan, cuma ya gelap gitu. Jadi pemukiman warganya tuh di bawah gitu, di samping jalannya tuh gak ada. Gue jalan gitu kan dari bengkel buat pulang, pertengahan jalan di jalan yang gelap itu, gue ngeliat ke sebelah kanan, dan di kanan itu ya emang kosong gitu ya. Ada bekas rumah, cuma rumahnya tuh udah diruntuhin gitu, udah nggak ada apa-apa. Gue lihat tuh ada sesosok apa ya, gue ngelihatnya tuh kayak kotak gitu, kotak model triplek mentahan. Lo tau mungkin ya triplek yang ya triplek gitu, triplek apa ya, ya kotak gitu, kotak hitam cuma beraura gitu, hitamnya tuh warna hitam di tempat hitam itu beda gitu. Anjir, gue merinding anjir. Kayak apa ya pokoknya gitulah, hitam cuma beraura gitu. Gue bisa ngerasain tuh, gue bisa kelihatan gitu. Gue lagi ngegas nyantai gitu lah, gue ngegasnya tuh ya ala kadarnya gitu lah, yang penting nyampe rumah lah gitu. Gue pas dari kanan gue ngeliat itu yang tadinya gas cuma dikit, gue tarik sampai pol anjir. Apa namanya tuh, gue kaget itu kan, ini apa sih gitu, itu apa gitu. Gue bodo amat tuh. Untungnya tuh nggak ada motor ya, emang nggak ada motor gitu, nggak ada mobil ya, yang pas-pasan tuh nggak ada gitu. Pas lagi sendirian gitu di jalannya tuh, karena di pedesaan itu buat jam segitu tuh udah jarang banget motor sama manusia tuh, jarang banget, kecuali di area-area tertentu gitu, kayak model di warung tongkrongannya ada mungkin nih. Cuma kalau buat kendaraan gitu jarang gitu. Gue bodo amat tuh, yaudah gue tancap gas gitu. Tadi gue sampai rumah gitu dalam keadaan merinding juga tuh. Merindingnya tuh persis sama pas gue di bengkel gitu, pas ketemu si bulat-bulat itu tadi, sama persis. Merindingnya tuh merindingnya gitu, karena mungkin tubuh ngeresponnya tuh ini sesuatu yang aneh mungkin ya, beda gitu, sesuatu hal baru gitu. Gue ke rumah, gue nggak cerita tuh, ceritanya tuh besok pagi gitu. Adek gue sih pukul gue gitu, kayak apa ya, amasa gitu ya, masa gitu, gitu, ini gitu, pokoknya gitu lah. Kayak segitu dulu cerita dari gue.
Terima kasih sudah mendengarkan. Gua Kiki. podcast.ceritahoror@gmail.com